Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pada video pembelajaran kita pada sistem informasi manajemen. Pada pertemuan kedua ini kita akan membahas dari konsep dasar sistem informasi dan organisasi. Jadi bagaimana konsepnya sebuah informasi dan sebuah organisasi. Mari kita bahas dan kita buka slide selanjutnya. Sejarah sistem informasi. Dalam kurun waktu setengah abad atau pertama kali komputer digital digunakan pada sebuah organisasi bisnis, dalam waktu yang sama aplikasi komputer mengalami evolusi yang sangat pesat. Yang sebelumnya mengolah transaksi akuntansi sederhana menjadi sistem yang dirancang untuk mendukung manajer. Jadi pada beberapa abad yang lalu, setengah abad yang lalu udah mengalami evolusi. Nah, jadi ini perkembangannya semakin pesat. Aplikasi-aplikasi banyak dibuat untuk membantu transaksi, organisasi, dan lain-lain. Definisi dan peran sistem informasi. Sistem informasi adalah satu kesatuan. Sistem yang terdiri atas orangnya, hardware-nya, software-nya, jaringannya, sumber daya data, dan lain-lain, hingga menyebabkan menamakan dirinya sistem informasi. Nah, jadi dari data olah diinput, diproses, di-output, hingga menghasilkan sebuah informasi. Terutama di sini adalah dalam sebuah perusahaan. Nah, jadi peran sistem informasi lingkup internal adalah mendukung kontrol untuk manajemen dan mendukung perencanaan strategis. Di lingkungan eksternal meningkatkan kualitas produk. Nah, produk-produk ini harus ditingkatkan untuk penjualan. Nah, ini gambarannya, sumbernya dari Evi Indriani, peran sistem informasi di dunia bisnis. Jadi dari Kayasa Riset. Nah, ini terus nih, ini perputarannya sama seperti SDLC dari perancangan produk. Nah, kalau di sini adalah supply chain, ini keuangan, terus customer relation dari Kayasa Riset, dan manufaktur produksi. Nah, ini terus dikembangkan dalam sebuah perusahaan, karena perusahaan yang hebat atau yang besar itu adalah perusahaan yang mempunyai riset, yang mempunyai perkembangan terus-menerus untuk suatu produknya. Jadi kalau perusahaannya produknya itu aja, sebenarnya nggak ada masalah, tapi dari segi pengembangan dia kurang maksimal karena tidak ada pengembangan dari produk-produknya. Nah, seperti itu. Toh konsumen pun pasti ingin sesuatu yang baru dan berubah. Nah, seperti itu. Siapakah para pemakai sistem informasi? Di sini adalah manajer, non-manajer, orang-orang dan perusahaan dalam lingkungan dari sebuah perusahaan tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi sistem informasi. Bidang usahanya apa nih? Jadi produknya ya, produk kesehatan, produk otomotif, produk perbankan, dan lain-lain. Dan besar kecilnya perusahaan. Jadi jangan sampai bikin perusahaan besar tapi database kecil, atau perusahaan kecil tapi database besar. Dilihat dari situasi dan kondisinya, formal dan informasi yang ada. Nah, jadi formal nggak, informasinya bagaimana gitu. Nah, struktur perusahaan. Nah, ini hierarki perusahaan ini berpengaruh, karena siapa-siapa aja yang diberi akses untuk mendapatkan sebuah informasi tersebut. Apakah akses penjualan misalkan hanya untuk bagian marketing, bagian keuangan. Nah, itu harus diberi suatu batasan agar tidak merusak sistem yang ada. Evolusi di bidang aplikasi komputer. Nah, SIA. Jadi sistem yang menyediakan informasi bagi eksklusif mengenai kinerja seluruh perusahaan. Jadi lebih kepada keseluruhan. Terus SIPT, pengolahan transaksi, sistem yang memproses data berdasarkan dari transaksi bisnis. Nah, jadi kalau ini misalkan sistem ATM ya, sebagai contohnya, ATM ini yang mencatat transaksi kita sehari-hari apa segala macam. Karena sudah jarang ada orang yang transaksi di teller.
Nah, seperti itu. Sistem informasi manajemen yang sistem yang berbasis komputer untuk membuat atau menghasilkan informasi untuk yang memiliki kebutuhan yang sama. Sistem pengambil keputusan atau DSS, sistem yang bantu manajer untuk memecahkan suatu masalah. Nah, ini misalkan masalah marketing ya, penjualan, untuk meningkatkan penjualannya bagaimana nih. Nah, itu harus dilihat. Nah, ini contohnya. Nah, ini bagannya, fokus di SI dalam organisasi. SIE fokusnya adalah informasi war eksekutif. Nah, penggunanya adalah manajer senior, data from basis operational supervision, information board and managerial. Nah, hingga DSS untuk mengambil keputusan. Nah, ini digunakan untuk staf ahli atau manajer. Nah, jadi intinya dalam hal ini adalah penggunaan sistem informasi ini banyak di tipe-tipenya, fokusnya kemana dan penggunanya siapa aja. Jadi dalam hal ini penggunaan sistem informasi adalah sangat penting untuk menghasilkan sebuah informasi yang sangat berharga bagi penggunanya. Nah, oke, video kali ini cukup sampai di sini. Lalu nanti di sini ada tugas. Nanti tugasnya bisa kalian kerjakan seperti biasa. Kalian tulis di kertas, di foto, dikirim ke profarmansp@gmail.com. Oke, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.